warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angelina Iska dari kelas 101 absen 6. Nama saya Rafa Ramadhani dari 101 absen 28. Oke, jadi tujuan kami untuk membuat video ini untuk remedial pas yang materinya itu atmosfer. Pengertian atmosfer. Atmosfer adalah suatu selubung gas atau lapisan udara yang beredar menyelimuti seluruh permukaan bumi. Gaya gravitasi mempunyai peranan penting dalam pembentukan gas atmosfer tersebut. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, atmosfer terbentuk dari beberapa gas alam seperti helium, metana, hidrogen, dan amonia. Para ahli memperkirakan atmosfer memiliki ketebalan sekitar 500 km dengan gas 99% gas menyusunnya berada di bawah ketinggian 32 km. Menariknya, atmosfer tersebar secara memanjang lebih dari 560 km di atas permukaan bumi yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Nah, jadi atmosfer itu punya gas penyusun. Gas penyusun atmosfer itu tersusun dari komposisi atau campuran gas alam tertentu. Jadi berikut ini ada komposisi gas penyusun atmosfer. Jenis gasnya itu ada nitrogen atau N2 yang volumenya berjumlah 78,8%, oksigen atau O2 terdiri atas 20,95%, terus ada argon AR itu ada 0,93%, ada karbon dioksida atau CO2 ada 0,035%, ada neon atau Ne itu sekitar 0,0018%, ada metana atau CH4 sekitar 0,00017%, ada helium atau He itu terdiri atas 0,0005%, terus ada hidrogen atau H2 sekitar 0,00005%, ada xenon atau Xe terdiri atas 0,00009%, ada ozon atau O3 terdiri atas 0,0004%. Terus ini yang lapisan atmosfer apa enggak? Udah baca aja. Baca aja, nanti potong aja. Oke, jadi lapisan atmosfer bumi itu ada beberapa lapisan. Ya, perlu kita ketahui bahwa atmosfer bumi bukan hanya berupa selapis pelindung, melainkan terdiri dari beberapa lapisan dengan masing-masing fungsinya. Jadi berikut adalah lapisan atmosfer di bumi serta peranannya. Jadi yang pertama itu ada troposfer. Lapisan pertama adalah troposfer yang merupakan lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggiannya sekitar 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Namun jika dihitung secara rinci, troposfer itu berada kurang dari 16 km dengan suhu 80 derajat Celcius di daerah Khatulistiwa. Sekitar 11 km dengan suhu 54 derajat Celcius di daerah beriklim sedang, dan sekitar 8 km dengan suhu 46 derajat Celcius di kawasan beriklim kutub. Jadi troposfer itu berpengaruh terhadap cuaca dan di iklim bumi, misalnya kayak perubahan suhu, pergerakan angin, tekanan hingga kelembapan udara. Terus juga ada troposfer yang naik 100 meter dari permukaan bumi, itu nanti suhu udara akan mengalami penurunan hingga 0,6 derajat Celcius. Jadi hampir 80% dari seluruh gas penyusun atmosfer itu berada pada lapisan ini. Lapisan troposfer itu terdiri dari beberapa lapisan, antara lain planetary yang berjarak 0 hingga 1 km, terus ada konveksi yang berjarak sekitar 1 hingga 8 km, terus ada tropopause yang berjarak sekitar 8 hingga 12 km dan merupakan pembatas antara troposfer dengan stratosfer. Pada lapisan ini, semua kegiatan udara secara vertikal akan berhenti. Nah, yang dijelasin Angeli tadi itu yang pertama. Nah, yang sekarang kedua itu stratosfer. Lapisan atmosfer berikutnya adalah stratosfer yang terletak di ketinggian antara 12 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Di lapisan stratosfer memungkinkan terjadinya proses inversi suhu yang menyebabkan ketinggian bertambah dan suhu udara meningkat. Pada lapisan ini bisa dikatakan hampir terbatas dari segala fenomena cuaca maupun iklim, seperti debu atmosfer, uap air, dan kondisi awan, sehingga membuatnya ideal untuk jalur pesawat terbang.
stratosfer memiliki konsentrasi gas ozon tertinggi yang pada ketinggian 20 km. Adapun lapisan ini terdiri dari isometris yang terjarak sekitar 12 hingga 20 km, inversi yang terjarak sekitar 20 hingga 35 km, inversi kuat yang berjarak sekitar 35 hingga 50 km. Stratopause merupakan lapisan pembatas antara stratosfer dan mesosfer. Yang ketiga itu ada mesosfer. Lapisan berikutnya adalah mesosfer yang berada pada ketinggian 50 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari mesosfer adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor yang sudah pasti terbakar saat melewati lapisan ini. Selain itu juga, mesosfer juga berperan sebagai penghantar gelombang elektromagnetik seperti sinyal telepon, televisi, dan juga radio, serta pendingin radiasi ultraviolet. Mesosfer mempunyai suhu udara yang cenderung tidak stabil, jadi semakin ke atas maka suhu udara akan semakin turun dengan penurunan sekitar 0,4 derajat Celcius di setiap kenaikan ketinggian sekitar 100 meter. Suhu di lapisan ini pun tergolong rendah atau dingin ya, yaitu sekitar minus 50 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Nah, yang keempat, termosfer atau ionosfer. Lapisan termosfer yang juga sering disebut dengan ionosfer ini berada di ketinggian sekitar 80 hingga 700 km. Pada lapisan ini terdapat ionisasi partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio yang diakibatkan oleh radiasi sinar X dan sinar ultraviolet yang berasal dari matahari. Termosfer memiliki suhu rata-rata sekitar 500 Celcius sampai 2000 Celcius. Suhunya perlahan meningkat pada lapisan yang lebih rendah, yaitu pada ketinggian 200 sampai 300 km. Pada lapisan inilah terjadi fenomena aurora yang kerap muncul di kawasan sekitar kutub. Jadi yang kelima itu kita ada eksosfer. Lapisan atmosfer selanjutnya itu adalah eksosfer yang berada di ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Lapisan ini mempunyai fungsi untuk merefleksikan cahaya matahari zodiakal yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Pergerakan molekul hidrogen ini tergolong cepat karena tekanan radiasi sinar matahari lebih kuat daripada tarikan gravitasi di bumi. Para ilmuwan juga menamakan eksosfer ini sebagai disipasisfer atau ruang antar planet dan geostasioner sebab pada lapisan atmosfer ini sudah tidak ditemukan lagi tekanan udara apapun. Jadi atmosfer itu juga punya fungsi. Atmosfer menjadi bagian penting untuk kelayakan kehidupan di muka bumi. Manfaat penting yang perlu diketahui dari fungsi atmosfer adalah melindungi bumi dari segala macam radiasi matahari yang sangat berbahaya. Saat matahari bersinar, sekitar 34% panasnya akan dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer. Kemudian 19% diserap oleh atmosfer dan 47% sisanya mencapai di permukaan bumi. Adapun fungsi dan manfaat atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengatur suhu. Menurut penelitian, atmosfer mampu mengurangi radiasi matahari menuju bumi. Misalnya, pengurangan radiasi sinar UV. Dampak dari pengaturan radiasi matahari ini adalah kondisi suhu udara yang layak dan bisa dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Yang kedua, berperan dalam siklus hidrologi. Atmosfer menjadi media dalam rangkaian siklus hidrologi. Bisa dikatakan lapisan ini merupakan penampung air sehingga air bisa didistribusikan secara merata ke seluruh permukaan. Nah, jadi yang ketiga itu ada penyedia gas penting. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, atmosfer tersusun dari banyak gas yang beberapa di antaranya itu sangat dibutuhkan oleh makhluk bumi. Contohnya adalah oksigen yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan hewan. Sementara karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Terus yang keempat yaitu pelindung bumi. Atmosfer juga berperan sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor yang jatuh ke bumi karena tarikan gravitasi.
Selain itu, atmosfer juga mampu memantulkan gelombang elektromagnetik. Gejala optik atmosfer. Adanya atmosfer mampu menyebabkan beberapa gejala atau fenomena optik yang terlihat dari permukaan bumi. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara cahaya matahari atau bulan dengan unsur yang terdapat di dalam atmosfer tersebut. Nah, interaksi ini sendiri dapat berupa penyebaran, pembiasaan, ataupun pemantulan. Nah, berikut adalah beberapa gejala optik atmosfer yang cukup dikenal, yaitu ada yang pertama ada 22 degree halo. Gejala optik ini merupakan pembiasaan cahaya matahari dan bulan dari kristal es pada ketinggian yang cukup tinggi. Terus yang kedua itu ada alpenglow. Gejala optik berikutnya adalah alpenglow yang merupakan pembiasaan ketika matahari terbenam sehingga langit terlihat berwarna merah muda. Biasanya fenomena ini terjadi di kawasan pegunungan. Terus yang ketiga itu ada aurora. Selanjutnya fenomena optik yang paling populer adalah aurora. Gejala alam ini menghasilkan efek cahaya berwarna hijau yang memesona. Aurora terjadi karena adanya pembiasan cahaya matahari dengan bentuk tidak teratur karena matahari tertutup oleh awan cumulonimbus. Dampak atmosfer terhadap kehidupan di bumi. Tahukah jika adanya kehidupan di muka bumi merupakan salah satu dampak dari atmosfer? Secara umum, atmosfer memiliki peranan penting dalam keberlangsungan makhluk di dalam planet kita ini. Berkat adanya atmosfer, semua makhluk hidup terlindung dari berbagai radiasi berbahaya. Baik radiasi yang berasal dari matahari ataupun radiasi kosmik lainnya. Di samping itu, atmosfer menjaga suhu di bumi agar tetap hangat sehingga nyaman untuk dihuni. Ada pula atmosfer yang memungkinkan terjadinya proses pengangkutan uap air melalui sirkulasi. Cara yang dirasakan di dalam bumi setiap harinya merupakan dampak dari adanya lapisan atmosfer. Selain menyediakan berbagai macam gas yang bermanfaat untuk makhluk hidup, atmosfer juga menjadi media yang mampu membawa energi positif. Manfaat dan peran paling utama dari kehidupan atmosfer adalah melindungi bumi dari segala macam benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Benda-benda asing dan berbahaya tersebut akan habis terbakar ketika melewati lapisan atmosfer sehingga makhluk hidup di bumi tetap aman. Terus juga atmosfer yang menyediakan ruang bagi pesawat dan satelit untuk terbang ataupun mengorbit dan mengelilingi bumi. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.